Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bermajlis pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Khulasatu Al-Hasna fi Al-Adhkari As-Sabahi wal Masa' li muallifihi Syekh Saleh Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala waffaqah. Kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, pertama yang terkait dengan waktu zikir pagi dan petang. Yang terkait dengan zikir pagi yang kita pelajari, waktunya adalah sejak terbit fajar shadiq sampai munculnya matahari. Itu waktu zikir pagi. Hanya kebiasaan salaf dari munculnya fajar shadiq sampai ditunaikan salat subuh, itu biasa mereka gunakan untuk istighfar dan berdoa. Nah, dari situ muallif memilih waktu yang paling tepat untuk memulai zikir sabah adalah setelah dilakukan zikir selepas sholat fardu subuh. Jadi dari terbit fajar shadiq sampai ditegakkan sholat diisi dengan istighfar, doa, dan termasuk di dalamnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Selepas sholat subuh zikir ba'da sholat subuh. Nah, habis itu baru ditunaikan zikir pagi. Kemudian kita sudah ambil 3 zikir yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala wa rahimah. Yang pertama adalah sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian untuk kaum wanita wa ana abduka diganti dengan lafaz wa ana amatuka. Itu yang pertama kemarin. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh muallif, dibaca sekali tadi ya. Yang disebutkan oleh muallif yang kedua, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Dibaca sekali. Ya, marrah wahidah. Kemudian ketiga yang kemarin kita juga sudah ambil, zikir pagi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati
Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an uqtala min tahti. Dibaca sekali. Ya. Dibaca sekali, itu yang kemarin. Jadi 3 zikir masing-masing dibaca sekali. Ya. Naam. Kemudian kita tambah malam hari ini zikir keempat yang disebutkan oleh al-muallif. Qala al-musannifu waffaqahullah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardi. Rabba kulli syai'in wa malikahu. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Marratan wahidah, dibaca sekali. Ya, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Kemudian keterangannya, zikir ini pertama dibaca sekali dan tidak harus berurutan. Ini baca pertama boleh, yang tadi kedua boleh, ya, hanya untuk memudahkan. Kemudian pada lafaz a'udzu bika min syarri nafsi a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Pertama boleh dibaca wasyirkihi, sinnya di kasrah, ra disukun, kafnya di kasrah. Syirkihi, syirkun, artinya kesyirikan. Bacaan yang kedua, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani, ya, wa syarakihi, wa syarakihi. Sinnya di fathah, ra-nya juga di fathah. Ya. Kalau syirkihi maknanya syirik. Jadi artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku dan dari kejelekan syaitan dan jerat kesyirikannya. Kalau dibaca wasyarri asyarri asyaitoni wa syirkihi, wa syarri syaitoni wa syirkihi. Kalau dibaca syirkihi artinya aku berlindung kepadamu dari syaitan dan jerat kesyirikannya, perangkap syiriknya. Itu kalau dibaca syirkihi. Kalau dibaca syarakihi, ya, syarokun, berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku dan dari setan dan perangkap-perangkap setan seluruhnya. Itu kalau dibaca apa? Syarakihi. Perangkap setan seluruhnya. Karena perangkap setan itu banyak. Ya. Habailus syaitan itu banyak. Ada bentuknya apa? Syirik. Tadi. Jadi kalau dibaca syirki itu namanya khusus. Kalau syarakihi umum. Termasuk di dalamnya apa? Syirik. Perangkap setan adalah syirik. Ada juga perangkap setan itu nifak. Kenifakan. Ya. Termasuk perangkap setan adalah al-bid'ah. Kebid'ahan-kebid'ahan. Kalau nggak bisa diperosokkan ke syirik, perosokkan kepada apa? Kenifakan, bohongan dalam iman, diperosokkan kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Dan juga perangkap setan adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau nggak bisa al-kabair, ditempuh melalui as-saghair, dosa-dosa kecil. Kalau nggak bisa dosa kecil, dipalingkan hamba itu dari perkara yang manfaat kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, padahal enggak bermanfaat bagi dirinya.
Jadi waktunya habis hanya untuk perkara-perkara yang tidak memberi manfaat bagi hidupnya. Ini termasuk jerat syaitan. Kita digoda setan di situ. Jadi setan nggak langsung kalau memerosokkan manusia ke dalam kesyirikan, barangkali banyak orang yang mengetahui jerat ini. Tapi dimulai dari disibukkan dengan perkara-perkara yang mubahat, yang tidak memberi manfaat, ditarik lagi nanti kepada dosa-dosa kecil, naik lagi kepada dosa besar, terus begitu. Itu habailus syaitan. Ya, di antara faidah zikir ini berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal tersebut, agar dijaga oleh Allah dari jerat-jerat syaitan. Makanya ketika kita menghabiskan waktu kita ini untuk perkara yang nggak bermanfaat, hanya kosong dari pagi sampai siang kosong, nggak ada ilmu, tidak ada ibadah, nah, ini jerat setan, ini harus diwaspadai. Ya, hanya bengong misalkan, itu nggak ada manfaatnya. La ilmu wala ma'rifah wala al-qurbah ilallah. Habis waktunya sia-sia, meskipun tidak maksiat, tapi ini sudah jerat syaitan. Bahkan kita ini kadang-kadang dijerat oleh syaitan untuk sesuatu yang mubahat. Perkara itu boleh, tapi tidak memberi manfaat sebenarnya dalam kehidupan kita. Itu kita didorong oleh syaitan untuk mengeluarkan tenaga yang banyak, waktu yang banyak, bahkan biaya yang besar. Kita rela mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk perkara-perkara yang sebenarnya tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Ini tertipu oleh syaitan. Dan itu umpan pertama, nanti akan terus ditarik. Akhirnya harta yang dia keluarkan tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktu yang diberikan oleh Allah tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tenaga yang Allah berikan kepadanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dipetik hasilnya di sisi Allah. Semuanya sia-sia. Nah, ini banyak manusia yang seperti ini. Ya, habis waktunya hanya untuk bermain-main ibaratnya. Hidup hanya untuk bermain-main, tidak serius. Padahal itu andaikan digunakan untuk menambah ilmu, untuk menambah kualitas ibadah, dia bisa. Nah, ini para thalabah juga ya. Kita waspadai tipu daya setan ini. Ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan. Kata Imam Syafi'i, saya telah mentelaah kitab-kitab orang sufi itu seluruhnya. Sudah saya telaah kitabnya orang-orang thariqah sufiyah itu, kata Syafi'i. Saya tidak menjumpai di kitab mereka itu satu manfaat pun. Nggak ada manfaatnya. Kecuali saya dapati di sana satu perkataan. Kata Syafi'i, ini dikecualikan. Apa kata beliau? Mereka mengatakan, al-waktu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Itu aja yang memberi manfaat. Hanya beberapa. Kitab-kitab sudah ditelaah oleh Syafi'i itu, kitab-kitab orang-orang sufiyah itu. Orang-orang thariqah sufiyah itu. Enggak memberi manfaat, kata beliau. Kecuali saya jumpai di antaranya itu. Ucapan di antara mereka, al-waktu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau enggak patahkan pedang itu, maka dia yang akan mematahkan lehermu. Kalau kau enggak manfaatkan pedang itu, maka pedang itu yang akan menebas dirimu. Itu aja yang manfaat. Dan itu secara hujjah maklum. Ya. Makanya modal kita yang paling besar itu waktu. Umur. Ya, umur kita untuk apa? Maka diperhatikan. Di antara kita berdoa membaca doa ini, ya, Allahumma alimal ghaibi was syahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai' wa malikah asyhadu an la ilaha illa ants a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi atau wa syarakihi. Kalau kita baca wa syirkihi khusus pada jerat setan yang bentuknya apa? Syirik. Kalau wa syarakihi itu jerat-jerat setan yang banyak bentuknya. Dari kesyirikan, kenifakan, kebid'ahan, dosa besar, dosa kecil, sampai disibukkannya oleh setan manusia itu dari perkara-perkara yang
tidak memberi manfaat dalam hidupnya, sehingga dia menghabiskan umurnya dalam perkara yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Perhatikan diri kita kadang begitu. Untuk ngobrol saja, itu kita sediakan waktu yang begitu banyak. Sampai begadang kadang-kadang pada Isya. Kita lupa dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi apa? Rasulullah SAW itu membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Nah, itu dibenci oleh Nabi. Tapi waktu itu waktu yang paling kita sukai. Ini gitu ya. Ngobrol. Habiskan kopi segelas itu 4 jam. Ya. Nah, ini termasuk jerat setan. Maka ketika kita membaca doa itu kita pahami maknanya. Sambil berupaya. Ya, berupaya untuk apa? Menyelamatkan diri dari jerat-jerat setan. Terus kapan dibaca wasirkihi dan kapan dibaca wasarokihi? Fikih para ulama dahulu, para salaf kita, ketika ada 2 versi begitu, untuk menetapi semuanya yang datang dari Nabi SAW, maka kadang-kadang dibaca wasirkihi, kadang-kadang dibaca wasarokihi. Jadi kalau besok subuh zikir kita misalkan pas membaca ini, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah syahadu an la ilaha illa an a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa sirki. Berarti subuh besoknya wasyarokihi, supaya semuanya kita baca, sehingga apa yang dimaksud dari doa semua bisa kita ambil. Dan itu semua sifatnya begitu. Seperti dulu kita pelajari ya tentang zikir, misalkan doa istiftah. Nah, ketika doa istiftah nggak mungkin dikumpul. Masa takbir kemudian doa istiftah semua dibaca. Pertama, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lalu Allahumma ba'id baini atau subhanakallah. Enggak, dipilih salah satunya. Karena waktu itu bukan untuk mengumpul doa. Ya, nah. Baik. Jadi kadang kita baca wasirkihi, kadang-kadang wasyarokihi, ya, supaya dua-duanya yang warid dari dalil kita bisa amalkan. Nah, kemudian berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif wafaqahullah adalah qala al-musannif wafaqahullah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya salasa marrat, 3 kali. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Berapa kali? 3 kali. Dibaca 3 kali. Nanti digabung dengan yang tadi loh ya. Untuk doa subuh bukan satu-satu, bukan, ini digabung karena tempat itu digabung. Cuman satu doa yang 2 lafaz, nah ini baru digilir tempatnya. Kayak wasirkihi dan wasarokihi tadi. Ya. Membacanya asalnya yang sesuai dengan sunnah itu dipenuhi secara utuh. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, dipenuhi begitu. Bagaimana kalau bacanya begini? Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, raditu bil islami dina, raditu bil islami dina, raditu bil islami dina, raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
itu boleh, tapi untuk orang yang kalau dijelaskan oleh muallif itu untuk orang yang memang berudzur. Kalau sekaligus, mungkin yang sudah tua, napasnya pendek, sehingga dicicil satu-satu. Adapun asal yang dituntunkan dalam sunnah dipenuhi semua. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau mungkin orang baru belajar, boleh raditu billahi robba, raditu billahi robba, raditu billahi robba. Ini baru belajar. Ya, atau orang yang napasnya pendek atau khawatir lupa. Jadi kalau semua raditu billahi robba, wa Allahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Fadilah tersebut itu untuk orang yang membaca, yang bacaan itu merupakan i'tiqadiyah. Jadi keyakinannya begitu. Dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Puncaknya ridho Allah sebagai Rabbnya al-inqiyad, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk patuh itu ridho. Diserahkan dirinya kepada Allah, diatur apapun tunduk. Al-inqiyad. Dan al-inqiyad itu yang paling wujud, yang paling nampak adalah ketundukan setelah dari batin dia taat tunduk kepada Allah diwujudkan dalam anggota badan. Maka kalau pengertian Islam itu tidak ada Islam itu tanpa inqiyad. Al-Islam al-istislamu lillahi bit, tunduk menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya. Wal inqiyadu lahu bi at-ta'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan taat. Taat itu wujudnya siap untuk menerima perintah dan siap untuk menerima larangan. Itu namanya inqiyad. Ya. Suruh salat, salat. Suruh diem, diem. Suruh berdiri, berdiri. Meskipun akal enggak nerima. Itu namanya tunduk. Prinsipnya kayak apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika mencium Hajarul Aswad. Inni la a'lamu annaka hajarun la yadur wa la yanfa laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Ketika mau mencium Hajarul Aswad begitu. Aku tahu kamu cuman sebongkah batu. Tidak bisa memberi madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, saya tidak cium kamu. Tapi dia tundukkan dirinya karena Nabi mencium Hajarul Aswad, pikiran beliau, kecerdasan beliau nggak nyampe apa rahasianya, cium. Karena mengikuti Rasulullah SAW. Itu namanya al-inqiyad. Yang biasa membatalkan inqiyad itu orang-orang yang mu'azzimul aql, pengagung akal. Jadi apa-apa itu dipikir dulu. Kalau nggak masuk akal dia bantah. Nah, ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah muslim yang baik itu yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah. Kemudian lafaz yang terjaga dari zikir ini, raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, bukan rasulah. Lafadz yang terjaga lafadznya nabiyya, bukan rasulah. Dan zikir yang terkait semacam ini dipenuhi sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena buktinya ya, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada salah seorang sahabat, yaitu Al-Barra ibn Azib, Nabi mengajarkan doa mau tidur. Doa mau tidur apa? Hah? Allahumma bismika amutu ahya, itu aja. Ada zikirnya, ada panjang itu ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Lah ketika Nabi mengajarkan wa bi nabiyyika alladhi arsalta, jaga lafadznya itu ya. Nabi mengajarinya apa? Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sahabat Azib ini, Al-Barra ibn Azib ini mengatakan wa bi rasulikal ladzi arsalta. Kata Nabi dikembalikan, ndak, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Paham maksudnya? Berarti lafadz yang dimaksud oleh Nabi itu harus dijaga dalam zikir. Paham kan maksudnya? Tadi raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya. Yang datang dari Nabi lafadznya nabiyan, maka kita jaga dengan lafadz apa? Nabiyya. Buktinya ketika doa tidur tadi, Nabi ajarkan kepada Al-Barra ibn Azib wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Al-Barra ini bacanya maunya apa? Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi kembalikan kepada lafadz asal, jangan baca wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Berarti lafadz itu harus dijaga. Jelas ya? Karena lafadz yang dipilih oleh syar'i itu punya maksud tertentu. Bukan masalah sama dan tidak sama. Jelas ya? Nah, jadi untuk zikir ini apa lafadz terakhirnya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi apa rasulah? Nah, nabiyan. Lah mantapnya di nabiyan wa rasulan. Enggak. Yang datang dari Rasulullah nabiyan, berarti kita baca apa? Nabiyan. Dalilnya tadi zikir mau tidur Nabi ajarkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sahabat Al-Barra ibn Azib bacanya wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dikembalikan Nabi kepada asal yang beliau ajarkan, ucapkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Berarti lafadznya harus dijaga. Jelas ya? Ini dibaca berapa kali? 3 kali. Kalau berangkat dengan keyakinan itu akidah kita, kita betul-betul ridho Allah sebagai Rabb kita. Dan mengucapkan ridho mudah loh ya. Ridho itu mengucapkannya mudah. Tapi ini tingkatan yang sangat tinggi. Di atas sabar. Ridho itu di atas sabar. Sabar wajib. Kalau ridho itu fadilah. Ya. Ridho itu fadilah. Ridho itu enggak meminta yang lain. Cukup dengan apa yang Allah tentukan. Kalau sabar boleh meminta, berupaya untuk keluar, boleh. Misalkan diuji dengan satu hal yang dia berat, dia minta kepada Allah. Tapi kalau ridho enggak, ya sudah, terserah Allah. Sakit ini mau kapan diambil, diangkat oleh Allah, terserah Allah. Saya cuma suruh usaha. Nah, itu ridho namanya. Nah, ini berat makanya. Ya. Tapi jaminannya surga. Harus belajar ridho itu. Karena itu Imam Ibnul Qayyim menjelaskan
yang sangat bagus di kitab beliau Madarijus Salikin. Madarijus Salikin itu satu kitab yang Masya Allah ya, ini menunjukkan keluasan ilmu Al-Imam Ibnul Qayyim yang Allah berikan kepada beliau. Itu menjelaskan satu ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau jelaskan dengan penjelasan yang sangat rinci. Di kitab itu ada 3 jilid. Kalau dicetak yang normal, itu mensarah satu ayat Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab beliau Madarijus Salikin. Luar biasa, ya. Kitab yang sangat bermanfaat. Jadi beliau menerangkan manzilah, kedudukan-kedudukan orang-orang yang memang ahli, terpilih dari Allah, ahli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dizikir kemarin, Sayyidul Istighfar. Itu al-ahdu, janji. Kita ini punya janji sama Allah. Apa janji kita? Hanya kepada Allah kita mau beribadah dan hanya kepada Allah kita akan minta pertolongan. Janji kita nggak akan berbuat syirik. Janji kita nggak akan mempersekutukan Allah. Nah, itu yang kembali di Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Aku ada pada perjanjian denganmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa wa'dika mastata'tu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah berjanji akan memberikan doa tersebut. Wali abdi masa'alah. Bagi hambaku apa yang dia minta. Minta apa hambanya? Ihdinas siratal mustaqim. Allah akan beri. Yang sungguh-sungguh minta, Allah akan beri. Berjuang untuk mendapatkan petunjuk, Allah akan beri itu. Ya, nah. Baik. Jadi, berarti kalau dihitung keberapa ini? Kelima ya. Zikir kelima yang disebutkan oleh muallif adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dibaca 3 kali. Baru ini loh yang 3 kali ya. Yang sebelumnya sekali-sekali semuanya. Zikir ini dibaca 3 kali ya. Naam. Kemudian berikutnya qala al-musannif waffaqahullah, berkata musannif, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Berikutnya yang keenam yang beliau sebutkan dalam kitabnya zikir pagi adalah bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Salasa marrat dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dibaca 3 kali. Sudah paling ya? Insyaallah. Iya. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kemudian faidahnya pertama, bahwasannya nama Allah ya, bahwasannya nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 2 kedudukan. Menyebut nama Allah itu memiliki 2 kedudukan. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah diharapkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Annahu yustadarru bihi al-khairu. Untuk diperoleh apa? Kebaikan-kebaikan. Seperti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan mau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Atau mau makan Bismillah.
Mau minum bismillah, mau menyembelih bismillah. Itu tujuannya apa? Berwasilah dengan nama Allah untuk mendapatkan apa? Kebaikan yang banyak. Itu ya. Nah, dimulai dengan apa? Bismillah. Jadi menyebut nama Allah itu membuka sesuatu dengan menyebut nama Allah, itu salah satu kedudukannya adalah untuk diperolehnya apa? Hal-hal kebaikan yang melimpah, supaya dapat berkah, supaya Allah menyampaikan maksud dia kepada kebaikan. Ya, itu minta pertolongan dengan nama Allah SWT, berwasilah bismillah dengan nama Allah. Itu kedudukan pertama. Kedudukan, dan itu ma'ruf ya, dalil-dalil tentang ketika seorang membaca bismillah. Lihat para ulama semuanya menjelaskan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tafsirnya apa? Misalkan mau menulis, ya, Bismillahirrahmanirrahim aktub. Nah, begitu. Jadi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan, saya menulis, saya membaca, ya, atau saya menulis mengirim surat ini, dan seterusnya. Begitu mau makan, bismillah dengan menyebut nama Allah, minta keberkahan, minta kebaikan. Ini ma'ruf, diterangkan oleh para ulama seperti itu. Ya, nah, kedudukan yang kedua sebagai faidah dari zikir kita ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan membaca bismillah dengan nama Allah, itu diantara kedudukan yang kedua adalah ayyudfa'a bihi dzurru, supaya tertolak dengannya kemadharatan. Ayyudfa'a bihi adzurru. Dalilnya hadis kita ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan nama Allah tidak akan memadharati sesuatu pun bersama nama Allah SWT. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, tidak akan memadharati, ma'asmihi, bersama nama Allah, syai'un fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Jadi ini zikir yang ringkas tapi manfaatnya luar biasa. Ternyata dengan menyebut nama Allah bisa tertolak kemadharatan baik di langit maupun di bumi. Wa huwas sami'ul alim. Maka Allah itu Rabb kita. Ya. Dengan Allah bisa tertolak madharat dan bisa datang manfaat. Selainnya tidak bisa. Untuk Rasulnya Allah berkatakan apa? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan kepadamu madharat, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah ingin memberikan kepadamu kebaikan, maka Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Allah itu perkasa di atas seluruh hambanya. Keimanan kita harus begitu. Jadi Allah di atas. Allah itu jauh secara zatnya dari makhluknya. Nah, ini keimanan seorang muslim. Ya, sehingga ketika berzikir dengan akidah dan keimanan semacam itu akan memberi manfaat. Ya, apalagi madharat-madharat yang menimpa agama. Ini harus betul-betul ekstra dalam meminta penjagaan dari Allah SWT. Kalau hanya usaha fisik aja nggak bisa. Ini para talabah ya, ini muhim. Makna isti'anah billah penting. Bukan karena kecerdasan, bukan karena banyaknya kitab, bukan karena bagusnya tulisan, bukan karena tekunnya kita, bukan. Tapi semata-mata semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping belajar, di samping mentelaah kitab, di samping memberikan waktu,
Maka yang paling penting dan paling mendasar adalah kuatkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau Allah menghendaki membukakan pintu ilmu pada seseorang, sangat mudah. Sebagaimana sangat mudah pula bagi Allah mencabut ilmu itu dari hambanya yang dikehendaki. Sebagaimana Allah begitu mudah memberikan nikmat kepada kita, demikian juga begitu mudah bagi Allah mencabut nikmat itu dari kita. Masya Allah. Begitu Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan membaca zikir ini berarti kita sudah meminta perlindungan kepada Allah ya dari perkara yang madharat dengan kita sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilazimi setiap pagi, nanti setiap petang dilazimi, Masya Allah. Ya. Nah, dibaca berapa kali tadi? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berzikir itu kan ada 3 ya kemarin zikir ya. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir yang tergabung antara lisan dan hati. Yang paling afdal zikir yang tergabung antara hati dengan lisan. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dengan kita jiwai. Hati kita juga berzikir. Hadir keyakinan kita bahwa Allah itu seperti itu. Nama Allah itu Masya Allah. Nama zat yang agung, yang sempurna. Rabb semesta alam. Ya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita tidak akan mungkin berani berbuat syirik, mensekutukan Allah. Karena siapa yang bisa menjadi sekutu bagi Allah ini? Enggak ada. Ya. Nah. Baik, demikian ya, insyaallah sampai zikir yang keberapa ini berarti? Ke-6 ya. Zikir yang ke-6 kita pelajari, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan depan insyaallah taala. Zikir selanjutnya sedikit-sedikit kita pelajari sambil kita kenali sederhana maknanya agar zikir yang selama ini kita kerjakan walhamdulillah sudah Allah tolong kita bisa mengerjakannya, tapi dengan dilandasi ilmu maka ibadah itu akan semakin punya makna di dalam diri kita ya. Demikian wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.